Hello bestie, welcome to my podcast Observasi. Obrolan seru versi Nyimi. Di episode pertama atau episode perdana ini, kita akan membahas mengenai asal-usul nama Subang. Salah satu kisah yang terkenal mengenai asal-usul nama Subang adalah yang tercantum dalam Babad Siliwangi. Nama Subang berasal dari nama seorang perempuan, yakni Subang Larang atau Subang Karancang. Dikisahkan bahwa Subang Larang adalah seorang santri yang belajar di sebuah pesantren di Karawang yang diasuh oleh Syekh Datuk Kuro. Iring berjalannya waktu, Subang Larang dipersunting oleh Raden Pamanah Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran. Keduanya lalu menikah dan memiliki 3 orang anak yang diberi nama Raden Walangsungsang, Ratu Rara Santang, dan Kian Santang. Versi lain mengatakan kata Subang berasal dari nama sebuah daerah di daerah Kuningan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ada sebuah perusahaan perkebunan milik Belanda yang bergerak di perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu di daerah yang kita kenal sebagai Subang saat ini. Untuk mengembangkan usaha perkebunan tersebut, didatangkanlah para pekerja berasal dari berbagai daerah, salah satunya dari Subang Kuningan. Saat itu, di wilayah Subang belum banyak penduduknya. Para pekerja dan Subang Kuningan tersebut lalu mendirikan sebuah perkampungan di sekitar pabrik. Dan kemudian perkampungan ini dikenal dengan nama Kampung Subang. Sesuai tempat asal mereka, sejak itulah kata Subang digunakan sebagai nama daerah Kabupaten Subang yang kita kenal saat ini. Menurut catatan sejarah, wilayah Kabupaten Subang sudah didiami oleh kelompok masyarakat sejak masa prasejarah. Ini terbukti dengan ditemukannya sebuah kapak batu di daerah Bojong Keding atau Binong, Pagaden, Kalejati, dan Dayakolot. Temuan benda prasejarah ini menunjukkan pada saat itu di wilayah Kabupaten Subang sudah ada sekelompok masyarakat yang hidup dan melakukan aktivitas pertanian. Pada penyebaran agama Hindu di Nusantara, wilayah Kabupaten Subang dikuasai oleh 3 kerajaan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Galuh Pakuan, dan Pajajaran. Pada saat itu, ketiga kerajaan tersebut diduga telah melakukan hubungan dagang dengan kerajaan maritim hingga di luar wilayah Nusantara. Salah satu bukti yang terkait dengan hal tersebut ialah ditemukannya peninggalan berupa pecahan keramik dari Cina di wilayah Kabupaten Subang, yakni di kawasan Patenggeng atau Kalejati. Setelah runtuhnya kerajaan Pajajaran, wilayah Kabupaten Subang menjadi rebutan sejumlah kekuatan. Di antaranya Kerajaan Banten, Mataram, Sumedang Larang, POC, Inggris, hingga Kerajaan Belanda. Salah satu yang menjadi pemicu perebutan tersebut ialah suburnya wilayah Subang serta letaknya yang tak begitu jauh dari Batavia. Batavia yang sekarang kita sebut dengan kota Jakarta. Namun, secara administratif, Kabupaten Subang berdiri pada tanggal 5 April 1948. Ini adalah imbas pemekaran Kabupaten Karawang yang dibagi menjadi Kabupaten Karawang Barat dan Karawang Timur. Kini Kabupaten Karawang Barat menjadi Kabupaten Karawang. Sementara pada tahun 1950, Kabupaten Karawang Timur menjadi beberapa kabupaten atau dibagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta dengan ibu kotanya yakni Subang. Dan hingga kini
penempatan atau penetapan berdirinya Kabupaten Karangasem Timur menjadi momentum untuk menentukan kelahiran Kabupaten Subang. Nah, begitulah cerita singkat mengenai sejarah asal-usul kota Subang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di podcast dengan episode-episode yang seru dan menarik serta mengedukasi.